Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya dan teman saya KM 103 010 Nah, saya di sini sebagai praktikan laboratorium optimasi akan menjelaskan tentang laporan tugas besar yang berjudul persediaan atau inventory. Jadi dari jurnal yang kita pakai buat laporan tugas besar ini, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu dalam penentuan persediaan masih menjadi masalah bagi perusahaan industri. Dalam penelitian ini di Vargas Company membutuhkan metode yang tepat agar dapat menentukan persediaan bahan baku yang optimal pada 3 bahan baku utama, yaitu nilon, kulit sapi, dan rotan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita menggunakan metode Economic Order Quantity atau yang disingkat EOQ dengan menggunakan software WinQSP dan POM yang merupakan software alat membantu memudahkan dalam mengambil keputusan yang berkaitan. Untuk rumusan masalah ini sendiri, bagaimana kinerja manajemen persediaan di Vargas Company dengan menggunakan pendekatan Economic Order Quantity. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui kinerja manajemen di persediaan Vargas Company saat ini. Untuk mengetahui kinerja manajemen persediaan dengan metode EOQ. Yang ketiga, untuk mengetahui pendekatan mana yang efektif dalam menganalisa manajemen persediaan. Manfaatnya agar mahasiswa dapat mengelompokkan data berdasarkan karakteristik objek-objek tertentu. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengaplikasikan WinQSP dan POM dengan benar. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat melakukan software WinQSP dan POM dalam permasalahan yang dihadapi. Ini pengertian dari optimasi theory adalah untuk mengoptimalkan sesuatu yang tujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan, sehingga optimasi bisa dikatakan kata kerja yang berasal dari kata kerja, dan optimasi bisa dianggap baik sebagai ilmu pengetahuan dan sendiri untuk tujuan yang ingin dimaksimalkan. Untuk pengertian teori persediaan, menurut Asauri tahun 1980, ialah suatu aktiva yang meliputi barang-barang perusahaan yang masuk untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Nah, jenis-jenis persediaan sendiri yang pertama itu ada stock atau lot size inventory, adalah persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Keuntungan yang diperoleh dari persediaan ini memperoleh potongan harga pada harga pembelian, memperoleh efisiensi produksi karena adanya operasi atau proses produksi yang lebih lama. Yang ketiga, adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Yang kedua, ada fluctuation stock, adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, ada anticipation stock. 7 atau 7 adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam suatu tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Yang membedakan menurut jenis posisi tersebut dalam urutan pengerjaan produk, yaitu persediaan bahan baku, yaitu persediaan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan bagian produk atau parts yang dibeli. Yang ketiga, ada persediaan bahan-bahan pembantu atau barang perlengkapan atau supply stock, yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses atau work in process atau progress stock, yaitu persediaan yang telah mengalami beberapa perubahan yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah. Untuk pengertian WinQSP sendiri, program ini memiliki 19 yang sangat populer dalam dunia manajemen, sehingga saat ini merupakan program pendukung keputusan decision support system paling lengkap yang tersedia di sini. Untuk POM atau QM sendiri adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang produksi dan operasi yang bersifat kuantitatif. Nah, untuk pabrikannya,
lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan ini di Pardes Company yang beralamat di Jalan Tol Selayar nomor 16 untuk mengetahui kinerja persediaan di Pardes Company dengan menggunakan pendekatan ekonomi kuartal. Identifikasi variabel ada dua. Variabel terikat adalah variabel perubahan yang dibangun oleh variabel lain, yaitu nilai bahan baku. Untuk variabel bebasnya yaitu proses pemisahan bahan baku dan pilihan supplier. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah sebagai berikut. Identifikasi masalah yang terjadi pada perusahaan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara terhadap pihak yang berkompeten. Dan untuk mengetahui persediaan di perusahaan dengan metode EOQ, manfaat memberikan gambaran sistem persediaan dan menggunakan metode tersebut. Hasil dan pembahasan dapat mewakili temuan inti dari studi yang berasal dari metode yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta jawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk video pengaplikasiannya di software yang dijelaskan oleh partner saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizani, NPM 18/102. Di sini saya akan mengaplikasikan tentang ujian global yang saya dapatkan di modul 6, yaitu inventory atau persediaan. Di sini saya menggunakan dua aplikasi, yaitu WinKSB dan POMKF. Yang pertama saya akan mengaplikasikannya dengan menggunakan WinKSB terlebih dahulu. Kita buat new problem title, kita tulis perusahaan yang sedang kita teliti. Di sini problem tipenya menggunakan deterministic demand economic order quantity atau EOQ problem. Time unitnya tetap year. Nah, di sini demand per year ini adalah unit yang dibutuhkan per tahunnya itu sebesar lalu order or set up cost per order, ya, itu merupakan biaya yang dibutuhkan untuk sekali pesan, yaitu sebesar 9.180.000. Untuk unit holding cost per year-nya itu adalah dari biaya simpannya, yaitu 100. Lalu unit acquisition cost without discount, yaitu harga yang ditawarkan per kilogramnya.
Yang pertama itu ada penawarnya sebesar 563.500. Lalu yang terakhir order quantity if you know, yaitu sebesar 61,2. Jika sudah, maka klik solve and analyze, lalu solve the problem. Nah, di sini akan muncul output datanya seperti ini. Yang perlu kita analisis adalah economic order analisisnya. Ada order quantity, nah di mana di sini order quantity-nya sebesar 32.423,66 unit. Lalu maksimum inventory-nya sama 32.423,66 unit. Lalu ada maksimum back order. Maksimum back ordernya itu tidak lagi perusahaan tidak kembali melakukan order. Kemudian ada order interval in year, adalah interval atau berarti bahwa perusahaan dalam melakukan pemesanan itu sebesar 5,6625. Nah, kemudian ada reorder point-nya yaitu 0. Berarti bahwa persediaan perusahaan ini tidak harus melakukan pemesanan kembali. Nah, di sini ada total setup ordering cost. Nah, di mana dikeluarkan untuk sekali pesan adalah sekian. Lalu total holding cost merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan barang. Kalau total shortage cost itu biaya yang timbul apabila ada produk yang tidak ada di dalam gudang. Kemudian ada subtotal of above, adalah biaya total yang digunakan merupakan biaya total dari holding cost, shortage cost, dan total setup or ordering cost. Nah, jika grand total ini merupakan jumlah pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi biaya keseluruhan jadi sebesar 322 sekian. Nah, kita lanjut analisis menggunakan software form. Yang pertama kita memilih modulnya terlebih dahulu, inventory. Lalu kita economic order quantity. Detailnya sama seperti yang WinCashD, ada Burgess Tommy, lalu oke.
sini ada demand rate, di mana demand rate ini sebesar tadi 57,26. Kemudian setup ordering adalah biaya untuk sekali pesan itu sebesar 9.180. Lalu ada holding atau carrying cost, adalah biaya pesan tadi plus dan terakhir unit cost sebesar 563.500. Jika sudah, maka kita klik shop. Nah, di sini akan muncul hasil dari analisisnya, di mana dari nilai optimal order quantity-nya yaitu sebesar 10.253,26 unit dengan maksimum dengan total cost-nya 33.291.340 rupiah.